Seberapa realistis target yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Kemana arahnya? Pijakan-pijakan apa yang akan ditempuh? Dan apakah program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa Merah Putih hingga dan antara bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia? Saya Renata Panggalo mengawal pidato Presiden, RAPBN dan Nota Keuangan 2026 bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga Esti Wijaya, anggota Banggar DPR RI fraksi PDI Perjuangan. Tiba-tiba. Dan saudara, sekarang saya juga sudah bersama dengan Ibu Esti dan Mas Fitra. Hari ini kita akan membahas mengenai bocoran-bocoran nih, sedikit mengenai dengan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat sudah ada camp PPKF yang sudah disepakati oleh Kementerian Keuangan bersama juga dengan Banggar DPR RI. Mungkin kita bisa membedah itu dulu ya Ibu, tapi sebelum kita masuk ke membedah nih, mungkin kita bisa berbicara secara umum dulu, Mas Fitra. Saya ke Mas Fitra terlebih dahulu mengenai arah APBN 2026 ini. Bisa dijelaskan apa saja prioritas dan apa kondisi yang akan diantisipasi oleh pemerintah? Ya, jadi kalau kita bicara prioritas, ada ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG, pendidikan, kesehatan, kemudian kita bagaimana membangun desa, UMKM, dan juga koperasi, ada pertahanan semesta dan juga kemudian perdagangan dan investasi. Nah, itu menjadi 8 prioritas RAPBN 2026 nanti akan disampaikan oleh Pak Presiden. Sebagaimana juga disampaikan Pak Presiden di sesi pagi hari, kegundahan beliau mengenai bagaimana sekarang kekayaan kita itu belum betul-betul dioptimalkan dengan baik. Bagaimana dalam 20 tahun terakhir ada net resident outflow 319 billion US dollar. Cuma ada satu one-off resident 14 billion US dollar. Inflow itu pun karena tax amnesty. Dan oleh karenanya perlu dibangun fondasi ekonomi yang kuat untuk dapat menyerap fondasi ekonomi dan sektor keuangan tersebut. Nah, tadi uniknya ya, kalau kita lihat ketika Pak Presiden menyampaikan pidatonya di pagi hari, itu IHSG sempat menyentuh 8.000. Bahkan sempat ada tangkapan layar 8.008. Itu suatu hal yang sebenarnya di satu sisi itu ada simbol bahwa ya memang ini semesta mendukung. Yang kedua adalah simbol juga bahwa refleksi dari market itu merupakan refleksi dari hasil ekonomi di semester 1, terutama di kuartal kedua tahun ini, di mana pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,12%. Dan kuncinya kenapa kita bisa tumbuh 5,12% tersebut adalah ketika kita mampu men-switch, tidak hanya bergantung dari sisi konsumsi. Konsumsi memang masih tumbuh 4,97%, tetapi kalau kita lihat ada aktivitas yang cukup signifikan di penanaman modal tetap bruto atau investasi, itu naik 6,99% dibandingkan dengan kuartal 1 yang tumbuh cuma 2,12%. Artinya apa? Ketika kita men-switch faktor dorongan ya ke tempat-tempat selain konsumsi, ini kita mampu untuk kemudian meningkatkan potensi ekonomi bahkan di atas 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat performa sepanjang 10 tahun terakhir, excluding pandemic times, itu cuma tumbuh 5,07%. Mayoritas ekonom bahkan sudah ikhlas bahwa 5% adalah the new normal. Tetapi ketika kita fokus ke tempat-tempat hal yang belum dibangun sebelumnya, itu mampu secara signifikan menopang pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha, bahkan kita bisa lihat industri pengolahan itu tumbuh 5,68%, Mbak. Dibandingkan dengan yang kuartal 1 4,55%. Apa yang terjadi dengan industri pengolahan? Apakah hilirisasi? Ya, hilirisasi memang berkontribusi dari satu hal, terutama di mineral 14,9% pertumbuhannya, tetapi itu bukan faktor pembedaan yang sangat signifikan. 14,9% di kuartal kedua itu dibanding dengan kuartal 1 masih all in all tumbuh 14%. Yang membedakan adalah salah satunya adalah kinerja permesinan.
tumbuh lipat 18,75% dibanding kuartal 1 yang kontraksi minus 0,65% dan industri kimia yang tumbuh 9,4%. Apa yang menjadi dasar pertumbuhan tersebut? Ternyata kalau kita fokus kepada industri-industri yang di luar sektor pertambangan, terutama dalam hal ini CPO misalnya. CPO itu kita bisa melihat ada aktivitas yang cukup signifikan di industri kimia, terutama kalau kita lihat hasil turunan dari olein. Olein turunan itu adalah fatty acid metal ester, yang itu merupakan salah satu komponen biofuel. Ada salah satu kinerja emiten yang bahkan salesnya, volumenya naik 109%. Nah ini merupakan salah satu penanda bahwa kalau misalnya kita switch ke pertama industri yang memang bernilai tambah tinggi, yang kedua switch ke investasi dan yang menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi, pengganda ekonomi yang tinggi, maka kita bisa mengejar target-target pertumbuhan ekonomi tinggi juga sebagaimana performa kita di kuartal kedua di tahun ini. Oke, baik Mas Fitra. Menarik sekali yang saya catat, cukup ambisius dengan target yang akan dicapai di tahun 2026. Akan kita bahas kembali juga mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini, tapi tahan dulu, kita langsung ke Bu Esti. Apa yang dicermati oleh Banggar dengan melihat sejauh ini camp PPKF sudah ditetapkan dan disetujui? Iya, jadi kami di Banggar sudah melakukan pembahasan berulang kali yang nanti mungkin kita akan mendengarkan dari nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tetapi kita akan kilas sebentar ketika tadi paripurna yang pertama bahwa Pak Presiden dengan berbagai hal capaian kinerjanya tahun 2025 ini sebenarnya memang ini suatu harapan besar bagi pemerintah Indonesia dan bagi rakyat Indonesia. Dengan catatan-catatan seperti yang disampaikan, semua serba optimis, semua menuju ke arah yang baik, dan tentu saja itu yang kita harapkan. Hanya kemudian yang harus kita pertegas kembali adalah apakah target-target yang sudah dicanangkan ini dengan kondisi saat ini betul-betul akan bisa kita capai pada tahun anggaran 2026 nanti ketika kita bisa melihat secara langsung problematika yang ada di tengah masyarakat. Beliau bicara soal data-data dan optimisme, bicara soal hal-hal yang mendasar yang memang itu harus dimiliki sebagai sebuah fondasi untuk menentukan kebijakan. Tentu saya harus bicara salah satunya mengenai realita. Realita ketika kemudian kita bicara soal kemiskinan, kita bicara soal pendidikan, kita bicara soal angka pengangguran dan yang lain sebagainya. BPS sudah mengeluarkan data resminya, di mana data resmi ini juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan kita saat ini adalah 8,47%. Sudah jauh meningkat daripada tahun 2024 pada bulan yang sama. Tetapi faktanya ketika kita berjalan ataupun juga fenomena yang muncul, ini yang perlu kita koreksi, ada kesalahan di mana sehingga kemudian fakta di lapangan menunjukkan bagaimana muncul ada fenomena rojali, rohana, rohalus, kemudian juga muncul bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran yang Bu Puan tadi menyampaikan. Muncul ada fenomena ingin mengibarkan bendera One Piece, walaupun saya juga tidak sepakat mengenai hal itu. Kemudian juga kabur saja dulu atau yang lain sebagainya. Tentu itu adalah hal-hal yang selain optimisme yang dibangun, tentu juga harus melihat bagaimana apa yang kemudian harus kita lakukan ketika fenomena seperti ini ada di tengah-tengah masyarakat dan itu tidak bisa kita pungkiri. Baik. Oke, dua pandangan yang saya rangkum menarik sekali, akan sangat menarik karena satunya serba optimis, ambisius, tapi Ibu Esti juga memberikan pandangan yang realistis. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda, tetap saksikan laporan khusus pidato Presiden era APBN dan nota keuangan 2026. Mas Fitra, tadi kita sudah membicarakan mengenai arah APBN. Tadi Bu Esti juga sudah memberikan masukan. Kita coba bedah dari pertumbuhan ekonomi dulu. Ini cukup ambisius, 5,2% sampai 5,8%. Apalagi kalau kita lihat kuartal 2 kemarin baru disampaikan BPS 5,12%. Tentu makin optimis ini pemerintah. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, ada beberapa tantangan-tantangan baik itu domestik, aktivitas bisnis melambat, kemudian daya beli masyarakat. Kalau kita lihat ke eksternal juga tensi dagang global dan juga perlambatan harga komoditas. Seberapa realistis sebenarnya pemerintah bisa menjelaskan kalau target ini possible gitu?
Ya, jadi kalau kita lihat untuk tahun ini, kuartal 2 kita mencapai 5,12%. Salah satunya hikmahnya adalah ketika kita mampu untuk menggeser sumber pertumbuhan ekonomi. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, PMTB aktivitasnya bisa sampai 6,99%. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat ke depan, kita tidak hanya bisa membatasi diri dari sektor konsumsi saja. Kalau kita bandingkan ya kuartal 1 dan kuartal 2, sektor konsumsi sebagaimana tadi disampaikan Bu Esti, memang belum kemana-mana ya. Jadi di kuartal 1 tumbuh 4,95%, di kuartal 2 4,97%, yang artinya itu masih suboptimal di bawah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tadi memang Bu Esti juga sempat menyampaikan mengenai fenomena rojali, rombongan jarang beli, terus rohana, rombongan hanya nanya-nanya, dan ada lagi rohalo sih, rombongan hanya elus-elus. Tetapi di sisi yang lain Bu Esti, ada data lain, data e-commerce yang juga sebenarnya meningkat gitu. Tapi meskipun sebenarnya belum sangat robust, tapi setidaknya kita bisa melihat ada fenomena juga switching behavior. Karena kalau kita lihat dari sisi aktivitas yang bukan barang pakaian ya, itu akomodasi makanan dan minuman itu tumbuh 8,05% di kuartal kedua. Artinya orang ke mall itu sebenarnya buat makan-makan dan kulineran, bukan buat beli-belinya di online begitu kan. Nah untuk ke depan apakah realistis untuk 5,2 sampai 5,8%? Nah jadi asalkan dalam hal ini kita bisa fokus kepada sektor-sektor yang tidak hanya fokus kepada konsumsi, itu saya kira bisa. Karena pertama, tadi kuncinya adalah di industri pengolahan. Kalau memang industri pengolahan itu bisa tumbuh signifikan, yang mana kita bisa melihat kalau industri pengolahan itu atau industri manufaktur yang tumbuh 5,68%, kita harusnya fokus di mana sih? Low hanging fruits-nya di mana? Ada satu misalnya hilirisasi di pertambangan, tetapi itu kan juga tidak sustainable ya sifatnya kalau pertambangan. Maka kita juga harus melihat ke sektor-sektor misalnya agriculture, yang mana agriculture ini menjadi semacam satu kali memancing kita dapat 2 ikan. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kesejahteraan petani meningkat. Yang kedua adalah ya pertumbuhan ekonomi juga cukup signifikan. Misalnya tadi di pohon industri CPO. CPO itu misalnya ada satu pohon industri, ada 2 klaster yang belum terisi misalnya. Jadi di sektor tocopherol dan juga keratin. Yang mana itu belum ada investasi sama sekali. Tapi kalau ketika misalnya investasi minimal 0,11 billion US dollar saja, itu bisa menghasilkan efek multiplier 126 kali. Itu salah satu contoh saja di pohon industri CPO yang sudah established, dan bahkan untuk Uni Eropa sudah mengakui bahwa CPO kita sudah masuk kategori produk yang renewables, bukan lagi produk yang mengancam gitu kan. Dan ini juga cukup menarik karena ada peningkatan peminatan ya kepada investor asing masuk ke industri kita, terutama ke equity market, masuk ke sektor-sektor yang juga terkait CPO. Nah ini juga merupakan salah satu indikator bahwa sebenarnya ke depan ada banyak sumber pertumbuhan ekonomi di selain konsumsi gitu kan. Nah di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana program prioritas pemerintah ya yang tadi juga disampaikan oleh Presiden, untuk tahun ini saja sudah ada 986 triliun yang fokus kepada prioritas masyarakat. Presiden selalu menyatakan ya bahwa yang paling penting masyarakat makan. Nah itu apa refleksinya? 986 triliun fokus kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memang itu kalau kita lihat ya dalam kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir, memang masyarakat masih tertinggal. Bu Esti juga pasti sudah melihat ya di Komisi 10 terutama ya, bagaimana indeks kualitas hidup, bagaimana juga tingkat pendidikan masyarakat kita masih di bawah rata-rata. Dibandingkan dengan Vietnam saja kita jauh tertinggal. Yang konteks yang underprivileged di Vietnam, tingkat kecerdasannya itu hampir sama dengan yang di kita itu yang privilege. Nah ini kan berarti kan suatu hal yang tertinggal, ada lagging. Kalau istilahnya ini semuanya kita harus kemudian menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Aceh Mulu sempat menyampaikan ya, kita membutuhkan bukan extractive economic institution yang menguntungkan sekelompok elit, tapi kita membutuhkan suatu institusi yang disebut sebagai inclusive economic institutions, yang mana itu pembangunan adalah untuk rakyat, dan itu yang akan disampaikan akan menjadi fokus ke depannya gitu. Oke, tapi Mas Fitra, saya paham pemerintah ini lumayan optimis melihat data-data dari BPS misalnya. Tetapi di satu sisi banyak yang resah juga Mas melihat data ini, karena ketika kita lihat lagi sepertinya ada anomali, karena ini banyak yang berbeda perkiraan-perkiraan baik itu dari lembaga internasional maupun lembaga di dalam negeri sendiri secara independen. Mungkin dari data industri manufaktur yang misalnya ini juga terlihat ada sebenarnya di PMI ada kontraksi, namun kalau di BPS malah ini tumbuh. Kemudian juga ada data
pertumbuhan konsumsi rumah tangga ataupun juga retail yang diklaim membaik, tapi ketika kita lihat di lapangan data-data seperti PPN-nya anjlok, kemudian juga penjualan mobil semester 1 ini turun, dan juga penjualan semen yang padahal sebenarnya BPS juga bilang konstruksi ini jadi tulang punggung ekonomi. Kalau dari pemerintah sendiri ini Mas melihatnya, bagaimana sih bisa menjawab keresahan ini? Apakah memang BPS ini punya metodologi baru atau apa? Metodologi tetap sama. Jadi kalau untuk PMI misalnya ya, Mbak, kalau kita lihat Purchasing Manager Index in Manufacturing berbeda dengan cara menghitung PMTB. Sebagai contoh gini ya, di kuartal 1, aktivitas Purchasing Manager Index in Manufacturing kita itu konsisten di atas 50, bahkan di bulan Februari sampai 54. Tetapi di kuartal 1 itu PMTB kita, pembentukan modal tetap bruto, itu cuma tumbuh 2,12%. Nah artinya apa? Artinya ada lag. Lagnya apa? Purchasing Manager Index in Manufacturing artinya orang mensurvei manajer pembelian. Mungkin baru direalisasikan di kuartal kedua. Karena itu yang ditangkap di kuartal kedua, PMTB naik 6,99%. Meskipun PMI di rata-rata di kuartal kedua itu di bawah 50. Nah jadi heads up-nya adalah kemungkinan besar di kuartal ketiga itu akan membawa atribut di kuartal 2 ini, PMI yang di bawah 50 kemungkinan besar akan terbawa ke kuartal 3. Jadi kita bisa melihat kemungkinan besar PMTB di kuartal ketiga mungkin akan lebih kurang dibandingkan dengan yang sekarang gitu kan. Nah terus tadi Mbak juga menyampaikan oke, semen turun segala macam. Memang betul kalau kita lihat dari bangunan itu tumbuhnya cuma 4,89%. Dan itu merupakan 74% dari total kontributor PMTDB kita. Yang meningkat apa? Yang sifatnya capital intensif, permesinan naik 25%. Kemudian industri pengolahan tadi yang capital intensif. Maka kalau kita melihat tadi ya, kok nggak terefleksi di tingkat kualitas hidup saya sih? Saya belum meningkat income-nya. Memang rata-rata, memang di barang modal sifatnya. Belum betul-betul ke ciri gitu ya, ke level income. Nah harapannya adalah bagaimana ini nanti bisa lebih inklusif. Setidak-tidaknya kita bisa melihat bahwa ada faktor anomali yang tadi saya sebutkan, Black Swan, front loading activities, mengirimkan barang-barang ke US ya, yang tadi CPO dan seterusnya, maka ketarik juga industri kimia, ketarik juga emiten-emiten yang di situ. Tetapi ini sifatnya one off. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Nah itu menjadi permasalahan yang berikutnya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita tahu bahwa PMTB ini kemungkinan besar akan melambat, industri pengolahan juga kemungkinan besar akan melambat di kuartal ketiga, maka salah satu aktivitas yang bisa kita harapkan adalah salah satu dari government spending. Nah untungnya kalau dari sisi government spending, kalau Mbak melihat realisasi di semester pertama 1.406 triliun, kita lihat dari kuartal ke kuartal. Kuartal pertama itu realisasi 620, kuartal kedua 787 triliun, naik 26,8%. Artinya apa? Maka kita bisa melihat kemungkinan besar di semester kedua itu aktivitas belanja pemerintah itu akan meningkat. Sepertinya ini merupakan salah satu hal yang wajar karena kan ini kan adaptasi ya. Pemerintah baru, kemudian juga ada Inpres 1 efisiensi, bagaimana money follow function. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, masa ada ATK 44 triliun ditemukan. Itu kan harusnya kan untuk prioritas-prioritas pembangunan yang lebih signifikan. Salah satunya mungkin di kuartal kedua yang kalau kita lihat, stimulus 24,4 triliun saja. Itu yang masuk fokus ke bansos 11,9 triliun. Masuk ke bantuan subsidi upah 10,7 triliun. Masuk ke subsidi transportasi 0,95 triliun dan 0,65 triliun untuk tol. Itu semua apa? Untuk kemudian meningkatkan potensi disposable income di kuartal kedua. Dibandingkan dengan belanja 44 triliun misalnya tadi di ATK. Nah ini hal-hal yang sesuai dengan money follow function yang mana Bu Esti tadi sebagai di Banggar pasti sudah sangat hafal dengan prinsip itu. Gitu. Oke, yang saya tangkap dari Mas Fitra berarti pemerintah paham kalau sebenarnya investasi yang masuk ke Indonesia ini memang capital intensive, which is nggak matching dengan yang kalau sekarang kita menghadapi bonus demografi. Nah ini jadi menarik kalau saya tanyakan ke Bu Esti, sebenarnya apa yang harus dicermati pemerintah supaya bisa match nih, Bu? Karena kita investasinya intensif di capital, sementara yang kita butuhkan yang sebenarnya padat karya. Gimana Ibu? Iya, jadi begini, saya harus memulai dari rilis BPS yang kemarin sudah disampaikan. Bagaimana BPS di dalam data-datanya menyampaikan bahwa saya kembali ke angka kemiskinan yang sudah 8,47. Tapi sudahkah kita pelajari dengan detail dari angka 8,57 itu bagaimana dengan Gini rasio? Oke, Gini rasio juga turun. Tetapi kita lebih konsentrasi lagi. Di mana titik-titik angka kemiskinan itu yang masih sangat tinggi. Kalau kita bicara angka kemiskinan sangat tinggi, kita boleh mengatakan misalnya di NTT yang masih 19, sekian %, kemudian juga Papua dan beberapa daerah yang lain, bahkan kalau di breakdown ke kabupaten kota
masih banyak kabupaten kota yang angka kemiskinan, persentase kemiskinan juga sangat tinggi. Artinya harapan kita terkait dengan pertumbuhan ekonomi belum menyentuh kepada sektor bagaimana kemudian masyarakat juga mampu meningkatkan income-nya, tetapi lebih kepada hal-hal yang mungkin belum terkait dengan kepentingan langsung untuk masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kami semoga hari ini akan terjawab kegelisahan kami ketika kemudian kami mengatakan bagaimana dengan daerah 3T, daerah yang tertinggal secara ekonomi maupun pendidikan, apakah itu ada? Sangat nampak itu ada. Kita boleh optimis lalu kita meningkatkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, tetapi itu kalau kemudian membuat Gini rasio kita semakin jauh, ya saya kira semakin tinggi. Tentu itu tidak menjadi hal yang diharapkan oleh masyarakat. Belum bicara pendidikan. Baik, kita bicara soal sekolah rakyat. Yang sekolah rakyat ini saya kira cukup menarik untuk kita cermati. Yang sudah berjalan beberapa titik. Kemudian juga ada sekolah unggul Garuda. Lalu ada revitalisasi 14.000 atau 13 ditambah sekian ribu untuk pendidikan. Nah ini saya kira juga akan menjadi perhatian utama kita, concern kita. Apakah betul itu akan mampu direalisasikan? Gitu. Akan sangat menarik kalau Mas Fitra sudah punya jawaban untuk mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan untuk bisa menambah income dari masyarakat, tapi bisa disimpan dulu. Kita jeda sejenak, tetap di laporan khusus pidato Presiden era APBN dan Nota Keuangan 2026. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan laporan khusus pidato Presiden era APBN dan Nota Keuangan 2026. Kita masih berdialog bersama dengan Mas Fitra dan juga Bu Esti. Kita lanjutkan perbincangan kita sampai tadi di mana bagaimana pemerintah ini bisa mengakomodasi kebutuhan lapangan kerja. Program-program apa yang disiapkan oleh pemerintah, Mas Fitra? Ya, jadi kalau kita balik lagi ke fokusnya Asta Cita, industrialisasi. Nah, industrialisasi ini adalah industrialisasi yang tentunya menyerap tenaga kerja. Gitu. Kalau kita lihat bagaimana performa semester 1, 946 triliun yang datang sebenarnya sudah ada refleksi di penyerapan tenaga kerja 1,2 juta tenaga kerja. Tetapi tentu itu belum optimal. Kita butuh lebih banyak lagi ya. Karena kan kita banyak sekali populasinya. Dan working population, working age-nya itu sekarang menjadi seharusnya bonus demografi gitu kan yang harus diserap oleh kapasitas produksi dari industri. Nah, tapi masalahnya adalah kalau misalnya SDM-nya tertinggal, ya kebetulan Bu Esti dari Komisi 10, ini menjadi masalah karena absorptive capacity menjadi membuat investasi itu masuk tapi kemudian bisa kembali lagi ke luar negeri lagi gitu. Nah, apa yang terjadi misalnya ada beberapa pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan misalnya di Maluku. Tumbuh double digit bahkan tumbuh sempat 20%-an. Tetapi kenapa angka kemiskinan di situ masih stagnan bahkan cenderung ya itu angka kemiskinannya naik. Kenapa? Karena ada displacement, ada job displacement. Orang-orang di situ tidak memiliki absorptive capacity untuk bisa menangkap peluang ekonomi. Nah, sehingga memang pada akhirnya intervensinya harus dari sisi hulu. Bagaimana kemudian MBG? MBG itu kan ya tidak hanya memberi makan, tetapi itu kan merupakan investasi sumber daya manusia yang merupakan best practice di mana-mana. PhD saya dari Jepang dan di Jepang itu intervensi terhadap anak-anak usia dini itu mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang. Cuma kan masalahnya ini kan butuh waktu ya, butuh waktu dan tentunya kita butuh kesabaran juga untuk mencapai kualitas manusia yang unggul. Dan selain MBG kita juga punya misalnya tadi sekolah Garuda, sekolah rakyat dan seterusnya untuk memutus jaringan kemiskinan. Kemiskinan itu ada kerak kemiskinan yang bahkan orang-orang miskin itu tidak mampu untuk menjadi orang kaya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, itu yang kemudian ingin dilakukan oleh Presiden, pemerintah, sebagaimana orang-orang ini bisa berdaya, bisa signifikan, bisa menangkap semua peluang-peluang ekonomi, tidak hanya menjadi penonton pembangunan yang ada di Indonesia. Tapi kita bicara mengenai pembangunan Indonesia. Ini kita menuju hari kemerdekaan 17 Agustus, 80 tahun Indonesia merdeka. Kata Amartya Sen, development is freedom. Pembangunan itu adalah kemerdekaan. Nah, kemerdekaan seperti apa yang akan kita capai? Kemerdekaan yang inklusif. Semua orang merdeka karena semua orang berdaya bisa mendapatkan akses ekonomi yang layak. Ya, nah ini makanya peran Bu Esti dalam hal ini di Komisi 10 itu sangat signifikan sekali Bu Esti. Oke, program andalan selain MBG, Mas Fitra, kan ada banyak fokus di Kem PPKF ini saya lihat ada kedaulatan pangan, energi dan juga. Jadi yang tadi saya sampaikan ada 8 ya. Pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, 3 MBG, kemudian ada pendidikan, kesehatan,
pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, dan perdagangan internasional dan investasi. Itu 8 sektor prioritas di 2026. Nah, maka semuanya itu akan fokusnya di sana. Bagaimana koneksi kita internasional, bagaimana kemudian pembangunan dari desa berasal dari bawah, tidak hanya berasal dari Menara Gading. Bagaimana kemudian investasi sumber daya manusia di sisi MBG, kemudian ada pendidikan, kesehatan. Kesehatan itu merupakan salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya. Karena kalau kita bicara kesehatan, itu kita fokus kepada sumber daya manusianya sekali lagi gitu. Jadi itu yang menarik. Oke, Mas Fitra, Bu Esti, Ya, ini saya minta maaf karena waktunya tinggal 5 menit, saya harus segera berlari ke Ibu Esti ruangan. satu saja boleh? Iya, boleh. Terkait dengan pendidikan tadi sudah Ya. disampaikan, apa yang harus dicermati oleh pemerintahan Baik. Presiden Prabowo? Ya, saya kira yang harus menjadi perhatian utama ini mumpung ada Mas Fitra. Saya menyampaikan secara jelas bahwa masih banyak daerah-daerah yang rata-rata lama sekolahnya sangat rendah, bahkan di bawah 5 tahun. Kalau kemudian mencapai angka 9 tahun wajib belajar yang masih 9 tahun itu juga masih terlalu tinggi. Apa jaraknya? Kemudian untuk anggaran pendidikan yang mandatory spending 20%, apakah pengalokasiannya sudah tepat? Karena masih tersimpan 3% atau sekitar 80 triliun yang kemudian tidak dimanfaatkan karena berada di pembiayaan atau di cadangan. Oke, mengenal. Sementara kita membutuhkan dana-dana itu untuk revitalisasi yang disebutkan tadi, revitalisasinya mencapai angka 14.000 lebih antara sekolah umum dengan sekolah madrasah. Tetapi apakah itu akan terrealisasi? Karena sampai kami melakukan rapat terakhir tahun ini terkait dengan anggaran itu belum tersedia. Kemudian tahun depan yang sekarang ini anggarannya adalah 17 triliun untuk revitalisasi, tahun depan hanya mendapatkan anggaran 9,5 triliun. Belum lagi bicara bagaimana untuk pembiayaan mahasiswa. Mahasiswa ini mestinya kalau 80 triliun itu bisa kita pindahkan untuk kepentingan anak-anak mahasiswa kita, satu orang anak mungkin bisa mendapatkan 10 juta, itu sangat jauh meringankan. Dan itu masih sangat dibutuhkan juga, jangan disimpan kemudian di cadangan. Sehingga program-program yang seharusnya memang mendapatkan perhatian khusus, termasuk MBG ini kami mengusulkan, perlu ada evaluasi karena sekian banyak permasalahan yang dimunculkan, mungkin karena memang perencanaannya belum terlalu matang, termasuk bagaimana pengalokasian anggaran itu dan kemudian cara menyampaikan kepada masyarakat mungkin tidak perlu melalui satuan penyedia yang harus membangun dapur-dapur umum yang sedemikian besar, tetapi bagaimana kalau kemudian masuk ke sekolah-sekolah yang kemudian bisa dikelola oleh sekolah dengan kemudian ada pegawai yang harus mengontrol gizinya, mengontrol kebersihannya, dan pasti itu akan lebih baik. Apalagi kalau kemudian diberikan mamak-mamaknya, 10.000 diberikan mamak-mamaknya, bisa jadi lauk untuk serumah. Dan harus dicek ketika ke sekolah, bahwa makanan bergizi atau tidak. Artinya dengan evaluasi ini dimungkinkan, kita berharap ada kemungkinan untuk merubah sistem bagaimana memberikan MBG ini kepada masyarakat, termasuk dengan skala prioritas. Soal ketahanan pangan, kami juga harus mengevaluasi bagaimana soal ketahanan pangan ini. Apakah ketika kita menyatakan meluaskan, menambah luasan untuk sektor pertanian ini, termasuk untuk lahan-lahan sawah, apakah kita sudah menyiapkan juga bagaimana untuk bibitnya, bagaimana untuk pupuknya. Mohon jangan kemudian ini pembantu presiden jangan memberikan laporan-laporan yang hanya baik-baik saja. Kontrol terhadap itu kalau pembantu presiden juga mampu memberikan catatan-catatan kritis yang memang kemudian harus diberikan kepada Pak Presiden kemudian untuk pengambilan kebijakan yang terbaik. Itu catatan penting. Jangan yang baik-baik saja Jangan yang yang dilaporkan. baik-baik Baik, saja. terima kasih banyak Ibu Esti Wijaya atas Terima waktunya. kasih, saya mohon akan maaf lanjut harus berlari. untuk Iya. ke ruang sidang paripurna. Iya, Silakan. Terima kasih banyak Ibu Esti. Terima kasih. Oke, baik saudara, masih kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli ekonomi kantor komunikasi kepresidenan. Mas Fitra, tadi kalau kita lihat sepertinya banyak sekali yang harus dievaluasi dari apa yang sudah dimulai oleh pemerintah pada awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Sepertinya terlalu banyak program. Kalau misalnya kita bisa tanya Mas Fitra, sebenarnya prioritas yang paling utama tuh sebenarnya apa sih, Mas? Karena kan mungkin kalau dari segi anggaran pasti kan beda-beda juga dan itu tentunya akan menggambarkan prioritasnya yang mana. Tapi karena kita belum tahu nih anggarannya masih kita tunggu, apa yang bisa Mas Fitra sampaikan? Mungkin skala prioritasnya?
Iya, sekali lagi kalau kita bicara skala prioritas sebenarnya sudah jelas ya, Mbak, kita melihat bagaimana itu harus sesuai dengan prioritas PHTC, program hasil terbaik cepat, bagaimana itu juga sesuai dengan Asa Cita, apa saja sih dasar-dasarnya. Pertama industri. Yang kedua kita juga bicara mengenai bagaimana itu fokus ke pendidikan, ya itu Asa Cita juga. Membangun dari bawah, ya dari desa, itu juga desa, koperasi dan seterusnya. Kemudian fokus kepada penciptaan lapangan kerja. Jadi prioritas-prioritasnya lebih ke sana. Makanya kalau kita lihat dari sebagai presidennya di tahun ini ada 986 triliun prioritas pemerintah. Yang mana itu 986 triliun kalau kita bandingkan semester 1. Semester 1 itu kan sudah 1.406 triliun realisasinya ya anggaran. Itu 986 triliunnya itu prioritas pemerintah, prioritas kepada masyarakat yang mana fokus tadi kepada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan dari desa, dan juga kemudian pertahanan semesta. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu fokus yang akan dilanjutkan di tahun 2026 gitu. Oke, Mas Fitra, ini berarti bisa dikatakan ya agak sulit juga ya memetakan prioritas yang mana karena sepertinya semuanya penting gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat secara realistis lagi ini, Mas Fitra, begitu banyak program belanja kita bisa dikatakan sangat ambisius, Mas Fitra. Nah, strategi penguatan penerimaan yang sudah disiapkan pemerintah seperti apa? Ya jadi kan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat dari refleksi anggaran, mana sih anggaran yang paling banyak? Ya itu yang kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi fokus perhatian. Kalau kita lihat di tahun ini salah satu yang juga signifikan adalah bagaimana MBG, makan bergizi gratis. Itu dari 71 triliun ditambah lagi ke 100 triliun dan kemudian kalau kita melihat trajektorinya di tahun 2026 itu juga akan mendapat porsi yang sangat signifikan. Nah kenapa MBG? Tadi sekali lagi, karena ini adalah intervensi yang sifatnya di jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendeknya apa sih yang kelihatan? Nah ada ruang-ruang ekonomi yang tercipta juga. Dari 5.800 SPPG tadi yang tercipta misalnya. Itu ada 290.000 tenaga kerja yang langsung terserap. Itu yang immediate impact-nya. Terus yang kedua kalau kita melihat middle class kita. Itu kelompok pengeluaran paling besar apa sih? Ternyata 41,7%. Pengeluaran paling besar untuk middle class kita adalah kelompok makanan. Yang kedua 28% adalah untuk kelompok papan, artinya perumahan. Nah, kalau begitu, maka MBG ini kontribusinya di mana? MBG itu misalnya, kalau kita lihat di rata-rata keluarga di Indonesia, itu 4,72. Artinya, ada suami, istri, rata-rata punya 2 atau 3 anak. Taruhlah punya 2 anak. Maka bapaknya, ini kalau misalnya kita lihat anaknya yang sudah dikasih MBG, ya, satu hari keluar 15.000. Dua anak berarti 30.000. 30.000 kali 20 hari 600.000. Jadi minimal itu mengurangi pengeluaran middle class untuk kelompok makanan. Itu sudah langsung ya kerasa ya untuk apa dari sisi middle class. Sehingga dalam hal ini itu juga ada intervensi even di jangka pendeknya. Tentunya di jangka menengah panjang kita sudah tahu bahwa ini akan bisa meningkatkan kapasitas ya dari sumber daya manusia itu sendiri. Ketika gizi yang terpenuhi, kadar gizi yang terpenuhi, kalori intake-nya juga terpenuhi, maka dia sebenarnya bisa akan menjadi salah satu fondasi ya untuk bisa mendapatkan potensi pembelajaran yang lebih efektif lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Fitra Sama-sama. untuk ininya terlalu begitu banyak program dan tentunya harus mempersiapkan penguatan penerimaan karena memang kalau kita lihat belanjanya ini luar biasa banyak ya. Semoga dengan adanya langkah-langkah yang sudah disiapkan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya untuk pemenuhan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Fitra. Dan itu dia saudara dialog kami bersama dengan Fitra Faisal, tenaga ahli ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tetap saksikan laporan khusus pidato Presiden Nota Keuangan Era APBN 2026.